Ternyata dari hasil penelitian ada vaksin-vaksin yang dinyatakan paling ampuh dari sekian vaksin yang sudah ada. Kira-kira vaksin mana ya? Ada Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, apa kabarnya? Tetap sehat ya. Hari ini sudah mulai musim penghujan, banyak hujan di mana-mana, bahkan beberapa wilayah banjir. Waspada ya, sedia payung sebelum hujan. Nah teman-teman semuanya, seperti biasa kita ingin sharing di channel kita, di Mas OJ Channel. Kita ingin berbagi informasi bahwa ternyata ada sebuah penelitian yang baru-baru saja dirilis, yaitu meneliti vaksin-vaksin yang sudah beredar, yang sudah diciptakan oleh para peneliti ini, mana yang paling ampuh, mana yang paling memiliki efek signifikan untuk bisa melawan pandemik. Ternyata dari hasil penelitian ada vaksin-vaksin yang dinyatakan paling ampuh dari sekian vaksin yang sudah ada. Kira-kira vaksin mana ya? Ada Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan sebagainya. Nah pasti penasaran kan ya? Yuk kita simak aja informasi. Ini dia vaksin yang digunakan. Nah yuk kita simak saja informasi. Ini dia vaksin yang dinyatakan paling ampuh yang baru saja dirilis oleh para peneliti. Yuk simak di tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 18 bulan lamanya. Selama ini, para peneliti di berbagai negara terus melakukan penelitian untuk membuat terobosan baru atau mengkaji vaksin yang telah beredar untuk masyarakat luas. Terbaru, para peneliti kembali melakukan uji pada beberapa jenis vaksin yang ada. Beberapa vaksin tersebut diantaranya adalah Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer yang diujikan pada 196 responden di Mongolia. Selain diuji, deretan vaksin tersebut dibandingkan untuk mengetahui jenis vaksin manakah yang paling ampuh atau paling manjur. Dari hasil penelitian, maka vaksin Pfizer disebut-sebut memiliki tingkat keampuhan paling tinggi dibandingkan deretan jenis vaksin yang lain. Konsentrasi antibodi relatif rendah dirangsang oleh vaksin Sinopharm dan Sputnik V. Tingkat menengah untuk vaksin AstraZeneca dan nilai tertinggi untuk vaksin Pfizer-BioNTech. Ini menurut studi yang dirilis di jurnal Cell Host and Microbe. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa Pfizer juga memiliki sebuah keunggulan, yakni cenderung memasukkan faktor-faktor seperti jumlah bahan aktif dalam setiap dosis dan interval antara mendapatkan suntikan pertama dan kedua. Dengan hasil ini, penelitian juga menyarankan agar penerima vaksin dengan tingkat keampuhan rendah mendapatkan dosis penguat dan mempertebal imun dari COVID. Intervensi kesehatan masyarakat tambahan seperti dosis vaksin penguat booster yang berpotensi dengan jenis vaksin yang lebih kuat mungkin diperlukan untuk lebih mengendalikan pandemi COVID di seluruh dunia, tambah mereka. Sebelumnya, vaksin Pfizer pernah dilakukan uji klinis pada 43.000 peserta. Peserta diberi 2 suntikan dengan jarak 21 hari. Setelah melakukan penyuntikan tersebut, ditemukan fakta bahwa kemanjuran vaksin Pfizer ditemukan pada 95%. Angka tersebut tentu sangat baik dibanding dengan penelitian yang sama pada vaksin AstraZeneca yang menunjukkan angka kemanjuran sebesar 62,1%. Di Indonesia sendiri saat ini vaksin Pfizer sudah mulai disebar dan disuntikan kepada masyarakat. Anak-anak usia 12-17 tahun sudah diizinkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Pfizer. Semua jenis vaksin yang disebarluaskan oleh pemerintah tentu saja memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Pemerintah menghimbau tidak perlu repot-repot untuk memaksa dan memilih-milih ingin vaksin ini atau itu, karena pada dasarnya semua vaksin tujuannya sama. Nah itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya, ternyata Pfizer ya, satu vaksin yang dinyatakan cukup ampuh yang memiliki efikasi paling besar daripada vaksin-vaksin yang lain. Apakah teman-teman sudah mencoba divaksin dengan Pfizer?
Nah, pastinya ini boleh jadi ada yang takut ya dengan efek samping yang ada, atau mungkin ada efek samping yang lain. Apapun itu teman-teman semuanya, teman-teman menjadi orang yang bisa memilih vaksin mana yang bisa dipilih ya. Artinya tidak usah pilih-pilih vaksin, semuanya bertujuan sama, mau Sinovac, Moderna, Pfizer, dan sebagainya. Nah, itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan tentang vaksin yang dinyatakan ampuh oleh para ahli. Boleh jadi di tempat lain ada versi yang lain gitu ya. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih dukungannya. Saya undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.